Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, mahasiswi dari IAIN Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi kebijakan fiskal Islam, yaitu tentang pengeluaran di suatu negara. Adapun sub-sub materi yang akan saya jelaskan dari pengeluaran di suatu negara ada 5 poin. Yang pertama adalah pengertian pengeluaran negara, yang kedua teori pengeluaran negara, yang ketiga macam-macam pengeluaran negara, yang keempat prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah, dan yang kelima pengeluaran negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Baik, untuk materi pertama adalah tentang pengertian pengeluaran negara. Jadi, pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat bersifat, yang pertama bersifat eksaustif, yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain lagi. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, exhaustive expenditure, artinya mengalihkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Yang kedua, exhaustive expenditure, artinya pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh swasta dan dapat pula pembelian itu dilakukan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri. Kemudian sifat yang kedua yaitu transfer, adalah berupa pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial kepada perusahaan-perusahaan sebagai hadiah atau grants. Selanjutnya adalah teori pengeluaran negara. Teori pengeluaran negara terbagi menjadi 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu teori dari Musgrave dan Rostow, yang kedua teori dari Wagner, dan yang ketiga teori dari Peacock dan Wiseman. Adapun penjelasan dari teori Musgrave dan Rostow adalah perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya teori dari Wagner. Teori ini berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Terakhir adalah teori dari Peacock dan Wiseman. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.
Baik, untuk materi selanjutnya adalah macam-macam pengeluaran negara. Pengeluaran negara terbagi menjadi 3 bagian. Ada untuk pengeluaran pemerintah pusat, ada untuk pengeluaran pemerintah provinsi, dan ada untuk pemerintah kabupaten atau kota. Adapun pengeluaran untuk pemerintah pusat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengeluaran untuk belanja pemerintah pusat. Adapun belanjanya seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kemudian adapun dana yang dialokasikan ke daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Dan yang ketiga, pengeluaran untuk pembiayaan seperti pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembiayaan lain-lain. Adapun untuk pengeluaran pemerintah provinsi seperti pengeluaran untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak tersangka, bagi hasil pendapatan ke kabupaten, kota, atau desa. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota seperti belanja operasi lainnya, belanja modal, bagi hasil pendapatan ke desa atau kelurahan, dan pengeluaran untuk pembiayaan. Untuk materi selanjutnya adalah tentang prinsip pokok dalam pengeluaran pemerintah. Prinsip ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, asas moralita. Yang kedua, asas nasionalita. Yang ketiga, asas kerakyatan atau demokrasi. Yang keempat, asas rasionalita. Yang kelima, asas fungsionalita atau teologi. Yang keenam, asas perkembangan. Dan yang ketujuh, asas keseimbangan dan keadilan. Adapun asas moralita itu menyangkut bahwa pengeluaran negara haruslah berprinsip pada nilai-nilai moral kemasyarakatan. Apa yang disusun atau direncanakan dan mekanisme yang dijalankan haruslah berdasarkan nilai-nilai moralitas masyarakat. Kemudian untuk asas nasionalita terkait bahwa nilai nasionalisme atau kebangsaan menjadi ruh yang terus menjiwai setiap aktivitas atau proses penyusunan anggaran tersebut, termasuk apa yang menjadi tujuan dari setiap pengeluaran yang direncanakan demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adalah asas kerakyatan atau demokrasi. Asas kerakyatan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang hal ini dilakukan melalui mekanisme dan nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang keempat, asas rasionalita. Apa yang terjadi di lapangan atau kehidupan masyarakat sesungguhnya dan juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus menjadi landasan atau acuan untuk memutuskan apa yang akan diambil sebagai pilihan. Hal ini pun bertujuan agar pengeluaran benar-benar bisa efektif dan efisien atau produktif. Kelima adalah asas fungsionalita atau teologi. Asas kemanfaatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun anggaran pemerintahan. Dana tersebut akan bisa menghasilkan apa dan dapat digunakan untuk apa. Selain itu, aspek teologis bagi bangsa kita yang merupakan bangsa yang beragama tentu menjadi aspek penting yang juga tidak boleh kita lepaskan begitu saja. Sisi spiritualitas penting untuk menjadi nilai atau ukuran kemanfaatan sesuatu hal. Selanjutnya yang keenam adalah asas perkembangan. Pembangunan nasional tentu menjadi unsur yang penting yang memang tentu saja menjadi tujuan dari banyak negara untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang ketujuh, asas keseimbangan dan keadilan. Dalam menyusun suatu anggaran pengeluaran, tentu faktor keadilan pada semua pihak dan juga masalah keseimbangan atau keproporsionalan menjadi titik tekan tercapainya suatu kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat. Untuk materi selanjutnya adalah pengeluaran negara dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Terbagi menjadi 4.
Yang pertama dari sektor produksi, yang kedua dari sektor distribusi, yang ketiga sektor konsumsi masyarakat, dan yang keempat sektor keseimbangan perekonomian. Adapun dari sektor produksi adalah pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat, pengeluaran negara merupakan faktor produksi atau money, melengkapi faktor-faktor produksi yang lain seperti man, machine, material, method, dan manajemen. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah dari sektor distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan juga pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang ataupun jasa akan berbeda, yang dimana hanya masyarakat yang mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah dari sektor konsumsi masyarakat. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang atau jasa, melainkan juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi. Kemudian poin selanjutnya adalah dari sektor keseimbangan perekonomian. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi untuk sektor-sektor tertentu. Pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment. Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran. Baik, itulah tadi penjelasan materi terkait pengeluaran di suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.